cerita ke arah ke roh suci gini cerita. Awal kita harus membersihkan itu semua kan dari lahir gitu dari sini. Ya dari batin dari rasa. Setelah ini selesai pasti akan ada suatu pertanyaan yang kira-kira itu membebani kita supaya mungkin kita percobaan lah, katakan cobalah ya. Kita diberi kekayaan diarahkan ke kekayaan, diberi kesaktian, mau enggak menerima. Tapi saya enggak menerima. Nah, terus yang saya minta tuh pengayuman terus, saya minta kalau mati ke surga kan gitu loh. Nah, pada akhirnya itu saya bisa menemukan itu karena apa? Sejatinya roh kita kan juga nggak punya apa-apa, dan tidak minta apa-apa. Hanya satu, ucap lakumu itulah dan tanggung jawab hidupmu. Nah, akhirnya saya bisa ngomong, saya ketemu sama roh suci yaitu. Lah kok wajahnya sama, tapi anehnya Mas, ketemu roh suci itu juga aneh lagi nih ya. Bukan semata-mata saya langsung membukakan kayak alam gaib saya bisa lihat itu enggak. Saya ke Merapi loh itu, ke Gunung Merapi saya. Waktu itu nggak sengaja lah katakanlah saya tuh ingin ketemu mencari wanita sejati saya kan gitu ceritanya itu. Sebelum ketemu roh suci yang benar-benar nyata loh. Ingin ketemu wanita sejati saya, mencari kemana-mana kan gitu toh. Apa ada tuh wanita yang sejati semati kalau sakit dia merasakan kan gitu toh. Saya ingin membuktikan itu kan awalnya lah. Terus saya disuruh ke Gunung Merapi. Ya di Gunung Merapi itu saya minta cara saya bisa ketemu. Terus ada orang sesepuh lah menyarankan saya disuruh pakai sajen ini kayak itulah lah. Saya disuruh diajak naik ke tempat hutan larangan di Gunung Merapi itu lah. Sampai di Gunung Merapi itu di sana melakukan ritual. Lah terus setahunnya mbahnya itu kan saya minta istri sejati itu wanita sejati. Yang saya lihat bukan istri atau wanita sejati tapi diri saya sendiri itu wujud seperti manusia nyata. Terus saya rangkul, saya nangis Mas, sama kayak nangis gitu loh. Rangkul bener-bener saya, kok kamu ada di sini, aku mencarimu kan gitu loh. Lah wujud sejati itu ternyata apa ini ya, saya gitu loh. Saya dalam diri itu tahu itu tangisan di hutan larangan. Ya maaf, bukannya di sana kan banyak ya seperti lembut yang aneh-aneh lah ya. Yang buto-buto itu yang saya lihat tuh buto-buto itu loh. Sampai tapi saya tidak takut ke sana kan, saya kan sudah merelakan segalanya. Saya tidak ingin apa-apa, tujuan saya ingin mencari besok kalau meninggal saya ke surga gitu yang saya cari Mas. Nah, disuruh ketemu ya. Nah itu akhirnya jadi di sini kan istilahnya panjenengan pertama kali ketemu yang namanya itu kan sedulur sejati ya, saudara kembar yang sejati lah. Sampai pada akhirnya lahirlah roh suci. Nah, perbedaannya itu di mana Mas? Atau gini, proses awalnya itu kan orang pasti beda-beda nih. Pada saat jenengan prosesnya itu gimana sih tata cara jenengan melakukan sampai ketemunya sedulur sejati dulu sebelum mencapai roh suci? Nah, yaitu melakukan penebusan dosa. Itu jelas dari awal toh. Kayak kita itu kalau sudah banyak kotoran gitu kita harus mandi bersihkan diri lah ya. Nah itu apa yang kita lakukan selama kita kecil sampai besar itu dari awalnya gitu. Terus saya itu melakukan penebusan itu seakan-akan pemikiran kita itu sepertinya tidak punya pemikiran yang jelek. Nah yang dikatakan jiwa lah ya. Jiwa itu kalau jiwa sakit jiwa kan itu kan pemikiran inilah. Sampai terus akhirnya kita diuji ke rasa. Kembalikan lagi kalau kita mencubit diri kita sakit jangan mencubit orang lain. Dan kita sebelum apapun rasa itulah kita putar baliknya untuk mengontrol ini kan dari sini Mas rasa. Terus sampai akhirnya itu lagi baru kita tanya kan itu. Apakah sampai di sini apa benar ada yang dinamakan roh suci atau yang dinamakan sedulur papat limo pancer itu kan. Terus dalam pertanyaan itu saya tanya akhirnya saya bisa ketemunya yaitu di situ lah. Banyak yang dikatakan dari lakumu begini Le. Dari pertama kalau kamu minta sesuatu itu sesuatu yang dikatakan itu mentara katakan atau kesaktian, tidak akan mungkin kamu ketemu sama yang namanya roh sucimu. Nah, itu bedanya roh suci di situ. Karena mentoknya pada saat permintaan itu ya. Iya. Jadi mintanya apa ya dikasihnya itu, jangan ngarep yang lain lagi. Iya, gitu udah ya. hanya satu pertanyaan, hanya satu. Ya, jadi
Begitu pertanyaan itu kita mengarah ke pengayoman atau kita minta perlindungan, sebelum kita memohon kepada Tuhan yang Maha Esa atau yang Maha Kuasa kan, Roh Suci lah utusannya. Nah sampai di situ, makanya kalau sudah nyampe ke Roh Suci, kita itu seperti orang hidup tapi mati, mati tapi hidup gitu loh. Karena apa? Dua jadi satu. Loro ning atum ya. Nah yang satunya wijining raga yang dikatakan jiwa atau rasa itu menyangkut raga. Kalau Roh Suci itu bisa kemana-mana, tapi ya itu nggak jauh dari perlindungan kita. Nggak jauh dari perlindungan lah. Kita selalu dilindungi. Meskipun Roh Suci kemana pasti akan datang kita, akan melindungi kita gitu. Itulah utusan yang dinamakan sebenarnya utusan yang Maha Kuasa. Maka aku pesan sama saudara-saudara semua lah, kalau bisa itu sudah nyampe jiwa pikiran yang baik, rasa yang baik itu sudah saya mengatakan gini loh. Apalagi bisa melahirkan lahirnya Roh Suci pada dirimu kan itu Mas. Jadi maaf, ini cerita tentang itu, saya bukan kok ini yang saya lakukan ya Mas, yang saya terima, yang dikatakan wahyu atau apa itu ya, sebenarnya wahyu itu ya Roh Suci itu. Jadi berbentuk cahaya, makanya yang dikatakan Tuhan itu maha adil, maha dan bijaksana kan. Setiap manusia pasti punya wahyu. Betul. Tidak mungkin wahyu hanya satu. Kalau satu kita debat aja berarti Tuhan nggak adil deh, kan gitu kan. Nah makanya di sini siapa yang bisa melahirkan Roh Suci, gitu kan? Berarti sama Mas, kita mendapatkan wahyu. Tapi sebenarnya wahyu itu ya sudah ada sejak kita lahir, terbungkus. Tidak dilahirkan oleh orangnya sendiri ya. Ya yang bisa jauh orangnya sendiri kan, tidak siapa-siapa nggak bisa. Orangnya itu sendiri. Contoh ya dari awalnya itu tadi harus bersih semua, dikulitin lah, dilepas akhirnya yang dalam ini kebuka, yang punya ke dalam ini terbuka kan. Seperti cahaya Mas, bersinar. Tapi nggak kayak sinar warna putih atau terang apa, nggak, pokoknya terang kayak siang hari gini apa gitulah katakan atau. Nah makanya ya saya mohon lah, di sini memang tidak mudah tapi mudah. Hanya apa tuh Mas, wong hidup itu ringan, tapi juga berat bagi yang mau berat, tapi ringan bagi yang mau ringan. Semua saya kembalikan ke manusia masing-masing. Nah, pada intinya dari semua lelaku, semua sampai pencapaian, istilahnya ya bisa dibilang pencapaian lah, atau sampai lahirnya Roh Suci itu, poin utamanya kan sebenarnya seperti pertanyaan dulu orang awal itu kan, kenapa sih kita dilahirkan? Nah ini kan arahnya ke situ sebenarnya. Untuk apa kita dilahirkan ini istilahnya ya, poin utamanya jenengan melakukan itu semua intinya untuk apa sih Mas? Ya, yang jelas ini Mas, kita dilahirkan dari orang tua kan. Yang mengingat kita ada kan orang tua. Betul. Jadi kita memang seakan-akan dituntut orang tua supaya bisa jadi penggantinya kan. Jadi terus makanya orang tua kalau mendidik anak itu jelas-jelas benar-benar dengan kesungguhan yang benar-benar kesungguhan yang baik. Enggak mungkin orang tua mendidik anaknya jadi ini enggak mungkin. Yang jelek lah katakan ya. Nah makanya kenapa kita dilahirkan, karena memang semua itu sudah dengan orang tua. Jadi orang tua mengenal anak, besok jadi penerusku. Jadi terus saya, untuk apa saya dilahirkan Pak Bu, makanya gitu, ya kan? Saya ingin kamu meneruskan semua apa yang aku punya, entah harta, entah dari pemikiran atau rasa itu tadi. Udah sama percaya itu Mas, ya gimana ya Mas? Saya tanya sama siapa waktu itu? Saya harus tanya sama siapa ya? Saya tuh gimana? Kenapa saya harus dilahirkan? Coba tanya ke Tuhan lah. Sama lakukan Tuhan yang terus yang Tuhan yang mana yang harus saya cari, yang aku ingin tahu saya untuk apa saya dihidupkan kan gitu. Kalau saya tanya orang tua jawabannya ya itu tadi, aku pengen anak gitu caranya gitu lah. Terus untuk apa? Tahu orang tua saya bahkan nggak tahu. Udah pada umumnya gitu, kalau orang bersuami itu pasti punya anak kan gitu lah. Akhirnya saya mencari Tuhan lah. Terus Tuhan yang mana ya gitu. Sampai satu saya masuk lah, katakan saya itu kayak berguru tapi nggak berguru, katakan saya ingin tahu gitu. Sampai saya melakukan itu ya kok nggak ada jawaban gitu. Ternyata semua jawaban yang kita tahu itu dari awal dari kita sendiri Mas. Baru kita bisa kebuka semua apa yang kita tanyakan nanti kepada yang lebih tahu atau yang tidak kelihatan itu. Tapi kalau diri kita sendiri sudah jauh, sudah nggak percaya diri lagi, apalagi sulit Mas. Hafalan itu nggak menjamin Mas. Setuju. Hafalan ini saya harus melakukan ya, puasa saya harus melakukan ini, nggak menjamin saya ketemu sama yang diinginkan itu. Karena apa? Satu pesan dari
orang tua dari awal dulu dari orang tua ya. Kalau kita masih anak-anak gitu loh, belum makan aja kita dicari toh. Kita mau ibaratnya mau tidur harus kita dicari, suruh tidur, suruh makan, suruh tidur. Ya, itulah contoh ya. Tuhan pun juga tidak akan pernah menyuruh ciptaannya untuk melakukan hal yang kira-kira itu menyakiti ciptaannya. Ya ini salah satu contoh nih mah, bukan saya kok mengatakan wah kamu gini sama orang puasa, contoh salah satunya. Puasa itu sebenarnya kan baik tuh mas. Yang dia tapi kebanyakan kurang tepatnya itu di sini. Pada raga kita lapar, tapi kenapa kita nggak makan? Itu kan sudah kita membohongi diri kita loh. Itu namanya sudah berbohong kan. Bener. Padahal puasa sendiri kan makna sejatinya adalah menahan segala hawa nafsu. Lah itu yang benar. Kan? Nah, jadi nggak puasa lapar. Lah akhirnya sini malah jadi bodoh. Sini jauh. Nah ini maaf bukan ketok ini enggak. Ya coba deh. Kita pakai logika gitu. Orang mau berpikir kalau belum makan itu kira-kira gimana tuh? Kalau mau berpikir malas. Kita mau bekerja kalau belum makan apa kita juga punya tenaga? Sama. Jadi ya ini maaf lagi tidak Tuhan tuh ya istilahnya Tuhan, tapi sebenarnya saya belum tahu tepatnya Tuhan ya kan ya seperti apa. Saya percaya ada dan yang Maha Kuasa itu benar-benar ada. Tapi saya hanya pesan sama saudara saya, jangan laku di sini ingin menemukan roh suci atau apa itu, satu jangan membohongi dirimu sendiri. Contoh seperti berpuasa, seperti kalau berpuasa itu kan berpuasa dalam segi apa lo ya? Bukan berarti saya menuduh wah puasa ini kok dianggap jelek, enggak. Yang diartikan puasa itu ucap laku kita yang tidak enak itu ditahan. Jangan sampai aku mengucapkan kata-kata kotor yang akhirnya menyakiti. Itu puasa loh mas. Makanya orang Jawa itu puasa abot puasa mas. Tiap hari melakukan itu kok. Kalau puasa biasa kan hanya tertentu, mungkin Senin Kamis. Mungkin dari Ramadan puasa, pada saat puasa pun mikirnya ntar bukanya pakai apa ya. Nah, sama aja kan. Itu nggak salah ya sebenarnya, karena keingin tahunya itu loh. Iya benar, itu udah proses awal nggak apa-apa begitu. Tapi ya mudah-mudahan nanti kita pikir, coba direnungkan nanti benar apa enggak ya gitu loh. Kalau yang puasa itu tiap hari loh, kita harus hati-hati kita ngomong, kita berjalan ini jangan sampai gimana lah mencederai saudara lah katakan itu loh mas. Nah itu. Ada pesan-pesan dari misalnya dari eyang-eyang untuk kita semua apa mas? Ya sebenarnya banyak ya mas, tapi ya kita ambil yang saja. Selalu eling lan waspada itu pasti satu ya, hanya kitalah sendiri yang bisa menentukan hidup kita jadi baik atau tidaknya. Dan yang jelas apapun yang kamu lakukan, lakukanlah yang terbaik untuk saudara-saudaramu, bukan untuk diri kita sendiri atau family kita saja, tapi usahakan bisa ketemu sama itulah. Dari ucap laku itulah yang harus dijaga, selalu dijaga hati-hati. Meskipun kadang kita lupa lah ya, tapi enggak unsur sengaja. Itu pesan leluhur ya, banyaklah mas, pokoknya ya eling lan waspada, selalu kasih sayang itu tebarkan kasih sayang ya. Kita punya apa dah gitu loh, kita punyanya dalam pemikirannya apa kita berikan tanpa kita harus meminta imbalan apa. Jangan, kalau kita sudah tahu wah saya seperti Pak Guru kamu harus membayar saya, jangan deh gitu loh. Itu nggak mungkin tuntunan dari apa yang pesan dari yang leluhur yang dikatakan tuntunan itu nggak mungkin. Itu dari orang-orang itu, oknum orang itu sendiri, kecuali guru-guru yang nyata itu lah, yang guru SD SMP itu memang harus menerima karena kerja kan. Nah jadi pesan leluhur itu mas, pokoknya selalu mohon kepada Gusti. Ya Gusti itu bisa dikatakan banyak sekali, bagus yang hati, bagus yang titisan kan itu banyak sekali, tergantung kita lah. Nah kita selalu memohon minta perlindungan, dan jangan lupa selalu mohon doa restu dari orang tua, mbah, kakak dan seterusnya sampai yang luhur, dan jangan menyembah yang belum kamu tahu. Betul. Jangan pernah ke tempat ini bahwa ini yang saya ini kalau kamu tidak tahu. Seandainya kita contoh, kita mau ngomong, kita mau minta, pasti harus tahu orangnya lah. Kalau hanya katanya, masih katanya mohon ya jangan deh. Kita pikir panjang dulu. Itu jadi pesannya yang luhur, sembah bektilah pada dirimu sendiri, akuilah dirimu sendiri bahwa saya hidup. Saya harus makan, saya harus itu, mohon doa kepada orang tua, itu sama lah kayak nenek.
banyak Mas pokoknya kalau saya ceritakan nanti. Siap, terima kasih dari waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol sharing-sharing tentang ini semua, istilahnya dari pengalaman yang jenengan dari yang di gento sampai sampai jenengan yang masuk rumah sakit jiwa dianggap gila ya kan, sampai jenengan akhirnya menemukan jati diri sampai dengan lahirnya Roh Suci. Jadi itu kan pengalaman-pengalaman yang baik untuk kita semua ketahui ya Mas ya, supaya orang semua juga dapat memetik pelajaran dari setiap kebaikan-kebaikan yang kita tebarkan gitu ya. Nah itu aja paling hari ini Mas Siswo. Jadi terima kasih waktunya sudah mau ngobrol, sudah mau berbagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita juga nggak merasa paling benar ya Mas ya untuk mudah-mudahan ini dijadikan bahan renungan aja. Iya betul. Nah kita juga nggak merasa diri kita siapa-siapa dan apa-apa. Nah itu aja teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Siswo. Sama-sama. Rayu.